Assalamualaikum. Salam jumpa kembali teman-teman fotografi mania Nusantara dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Oke teman-teman, kali ini kita mendapati servisan yaitu lensa Nikon 70 210 AFD makro. Nah, ini lensa yang cukup legend nih teman-teman nih di zaman masanya nih. Jadi lensa ini oke banget ya. Jadi saking lamanya disimpan, barang ini juga terlihat seperti baru. Namun tidak kemungkinan banyak sekali bibit-bibit jamurnya yang sudah mulai tumbuh. Nah, nanti kita akan lihat nih teman-teman nih. Ada beberapa spot di bagian depan bibit-bibit jamurnya. Nah, ini dia. Jadi di sini itu udah mulai berakar nih teman-teman nih bibit-bibit jamurnya ya. Dan ini nanti kalau tidak segera di cleaning, nah nanti akan mengakibatkan flek kepada coatingnya. Nah nanti kalau udah nge-flek itu ketingkatan yang lebih tinggi lagi, nanti jatuhnya cleaning mark. Nah cleaning mark itu biasanya coating itu terlepas. Nah seperti itu. Jadi sesegera mungkin dibersihkan agar coating-coatingnya ini tetap terjaga dengan aman. Nah, tadi kan pakai filter nih ya teman-teman. Nah, coba kita buka terlebih dahulu filternya untuk benar-benar meyakinkan dan teman-teman juga bisa melihat bibit-bibit jamurnya yang ada di optik bagian dalamnya nih. Nah, ini safety ya teman-teman penyimpanannya. Jadi dari pertama beli itu sudah pakai filter. Nah, ini dia tuh. Jadi ada spot-spot kecil, itu bibit-bibit jamurnya yang sudah mulai tumbuh dan mulai meranjak dewasa, dan juga sudah ada yang dewasa-dewasa nih teman-teman nih bibit-bibit jamurnya. Nah, ini harus buru-buru sesegera mungkin di cleaning untuk menjaga kualitas dan ketajaman daripada hasil foto yang nanti akan kita dapatkan pemotretan melalui lensa yang sudah bersih atau yang sudah di cleaning. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi jangan dibiarkan. Nanti yang repotnya itu kalau dibiarkan bibit-bibit jamurnya itu makan sampai level yang lebih tinggi, bisa bikin optik itu jadi tambah rusak, bahkan sampai lensa itu tidak bisa dipakai. Dalam arti kata lensanya itu hasilnya sudah kurang maksimal. Oke, nanti kita akan eksekusi semua dari depan hingga paling belakang. Nah, jadi kita nih dia nih. Nah, ini sudah kita copotin ya teman-teman ya, satu blok. Nah, ini dia nih. Nah, ini bibit-bibit jamurnya nih. Dia ada di bagian paling belakang. Nanti kita akan bersihkan semua dari depan hingga paling belakang, supaya bibit-bibit jamurnya itu semuanya bersih dan hasil fotonya juga makin bisa terjaga lagi. Oke teman-teman Nusantara, jadi untuk lensa Nikon seri AFD ini, nah sebenarnya lensa Nikon itu yang paling enak ya seri ini teman-teman nih. Jadi seri AFD ini udah paling enak banget nih. Jadi enaknya itu, jadi dia bisa pakai ke semua Nikon DSLR. Nah baik yang APS-C maupun yang full frame. Jadi yang AFS maupun yang AFD. Dan juga ini bisa dipakai ke semua Canon DSLR. Wah enak kan teman-teman, pakai bantuan adapter. Dan ke semua mirrorless. Wah keren banget deh nih kamera. Ini lensa teman-teman nih. Jadi bisa dipakai ke semua mirrorless bantuan adapter. Nah enaknya kenapa? Jadi ini lensa ini kalau misalkan dipakai di luar seri Nikonnya, jadi fokusnya itu bisa diputar secara manual. Dan zoom out zoom innya juga diputar secara manual. Dan juga itu diaframanya juga kita bisa atur secara manual. Nah seperti itu. Nah itu enaknya. Jadi kalau misalnya pakai ke Canon atau pakai ke mirrorless dengan bantuan adapter, ini bisa jadi full manual. Nah tapi kalau misalkan masuk ke body Nikon yang AFS, bodinya AFS, nah jadi yang main itu
cuma diafragma nih teman-teman nih. Jadi untuk fokusnya itu tidak berfungsi. Jadi kita fungsikan secara manual. Nah seperti itu. Dan juga zoom out zoom innya tetap manual. Jadi cuma yang bergerak di auto itu yang diatur sama body adalah diafragmanya saja. Tapi kalau misalkan masuknya ke body AFD yang bodinya bermotor, ini semuanya berfungsi. Jadi diafragmanya auto dan juga autofokusnya udah autofokus. Nah, jadi untuk lensa-lensa zoom out, zoom in maupun wide dan tele itu zoomnya itu tidak berfungsi auto. Jadi yang berfungsi cuma autofokus untuk fokus dan juga diafragma. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita akan korek lagi sampai habis nih perbaikan daripada Nikon ini. Dan untuk teman-teman Nusantara yang ingin kita cleaning, jangan lupa di subscribe dulu, di like, di komen, di share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi dan tim eksekutor terus bersemangat membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menegangkan, lebih menarik, lebih menginspirasi untuk teman-teman Nusantara. Oke teman-teman, jangan di skip-skip, tonton terus dari awal hingga akhir supaya nggak gagal paham. Check it out. Oke teman-teman Nusantara, nah ini jadi di sini kita nih terima jasa servis perbaikan untuk semua jenis kamera. Jadi kita cuma menangani kamera aja nih teman-teman nih, kamera dan lensa. Jadi selebihnya kita tidak menangani ya. Jadi kayak misalkan gimbal, terus GoPro, nah itu kita tidak menangani. Kenapa? Karena tidak ada spare part. Nah kita keterbatasan spare part, jadi kita tidak menangani. Jadi langsung aja the point, tidak terima servis gimbal dan juga GoPro. Nah seperti itu. Nah jadi kita hanya menangani, nah itu kamera-kamera. Dari kamera manual itu ada point shoot. Nah point shoot itu banyak banget nih teman-teman nih. Ada Fuji, ada Samsung, Ricoh, terus ada Konica, nah terus ada Kodak. Wah banyak banget deh. Nah itu dari berbagai macam merek dan juga seri dan kerusakan. Nanti kita akan bantu semua. Dan untuk point shootnya juga itu dari kerusakan roll film, tidak narik, untuk flashnya dan macam-macam lah. Nah nanti teman-teman bisa konfirmasi, nanti bisa komen ke kolom komentar. Nanti kita akan bahas di sana. Nah jadi bisa apa tidak untuk diperbaikinya. Dan untuk kamera manualnya lagi itu ada kamera SRL nih teman-teman nih. SRL itu ada Nikon, Canon, ada Pentax, ada Yashica, wah ada macam-macam dah. Itu baik body maupun lensa. Jadi berbagai macam kerusakan body dan lensa. Lensa biasanya itu fokusnya berat, cleaning, dan untuk body itu biasanya macet. Nah dan juga ring finder. Nah ring finder ini banyak sekali teman-teman. Ada Ricoh, ada Minolta, terus ada Yashica, nah ada Canonnya juga. Itu kerusakannya biasanya shutter, kerusakannya di shutter, dan juga kerusakan yang lainnya itu biasa cleaning dan fokusnya itu berat. Terus parts kuningnya juga sudah mulai pudar karena kemakan usia. Nah itu dari berbagai macam merek dan kerusakan nanti kita bisa konfirmasikan di kolom komentar. Dan untuk kamera digitalnya nih teman-teman nih, kamera digitalnya kita cuma hanya menangani Nikon dan Canon saja. Selebihnya kita nggak menangani. Kenapa? Karena tidak ada spare part nih teman-teman nih. Aduh maaf ya untuk teman-teman yang punya kamera DSLR-nya nih, kayak Sony DSLR, terus ada Pentax DSLR, ada Ricoh, nah itu ada Konica. Nah kita nggak menangani karena tidak ada spare partnya. Karena pada zaman itu nih teman-teman ya, itu peredarannya sangat sedikit. Nah karena kurangnya peminat, sehingga itu tidak keluar lagi di Indonesia. Nah seperti itu. Jadi di keluarnya itu di luar Indonesia. Nah jadi Indonesia itu lebih cenderung ke Nikon dan Canon. Untuk DSLR semua kerusakan, jadi baik shutter blade, terus shutternya, terus juga mekanik shutter biasanya di mirror, dan juga tidak baca memori dan lainnya dah gitu.
Dan juga untuk lensanya itu biasanya cleaning dan error 1. Error 1 itu ada di bagian diafragma. Nanti kita akan bantu semuanya nih teman-teman nih. Oke, dan untuk Digicam kita akan bantu Digicam untuk semua jenis kamera Digicam. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya menangani kamera dan lensa saja. Jadi selebihnya kita tidak menangani. Dan untuk teman-teman di area Jabodetabek bisa langsung datang. Nah, kita kebetulan ada di area Jakarta Pusat nih teman-teman nih. Jadi bisa langsung mampir. Nah, kita bisa langsung kopi darat. Nanti alamatnya kita akan berikan di kolom komentar. Nah, seperti itu. Dan untuk teman-teman yang ada di luar Jabodetabek, nah nggak usah berkecil hati karena banyak agen-agen pengiriman. Nanti alamatnya kita akan sampaikan di kolom komentar untuk pengiriman alamatnya kemana. Dan untuk konfirmasi berapa jasa yang dikenakan nanti kita bisa bahas semua di kolom komentar. Oke teman-teman, dan untuk rekan-rekan juga yang ada di luar negeri, aduh maaf sekali ya, kita tidak bisa menangani pengiriman dari luar negeri. Nah kenapa? Karena banyaknya pekerjaan nih teman-teman nih. Kemarin ada yang request itu dari Selandia Baru, terus yang dari Inggris Raya, terus yang dari Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand. Nah itu kita tidak terima teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ada di luar negeri sana, kalau ingin dibantu masih bisa kita carikan solusi. Nah jadi untuk teman-teman yang ada di luar negeri sana, punya rekanan atau punya keluarga yang ada di Indonesia, kirim saja ke dia, ke teman atau saudaranya yang ada di Indonesia. Nanti biar teman atau saudaranya yang ada di Indonesia itu bisa kirim barangnya ke kita. Nah kenapa? Karena kita banyak pekerjaan, servisan-servisan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah jadinya kita agak kerepotan nih untuk ngurus-ngurus ke pengiriman ke luar negerinya. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk sementara kita terima di wilayah Indonesia aja. Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah itu kita akan bantu untuk perbaikannya. Oke teman-teman. Untuk di bagian depannya tadi sudah selesai semua sampai tengah-tengah kita cleaning. Dan ini di bagian belakang kita terlihat ada beberapa spot bibit-bibit jamurnya yang sudah mulai dewasa nih teman-teman. Nah nanti kita akan kasih lihat juga ke teman-teman bibit-bibit jamur yang ada di bagian belakangnya nih. Nanti sebelum kita cleaning ya, kita kasih lihat dulu deh. Kalau masih bisa terlihat di kamera ya teman-teman ya. Nanti kita akan kasih lihat ke teman-teman. Nah ini lensanya sudah kita copot. Nah kita juga akan memprediksi di bagian dalamnya itu ada bibit-bibit jamurnya apa tidak. Nah seperti itu. Wah ternyata ini nggak terlalu terlihat oleh kamera nih teman-teman nih. Jadi langsung aja kita bersihin ya. Itu. Nah ini kita bersihkan. Dan juga di sini teman-teman yang untuk mengcleaning lensa. Nah sebaiknya itu kapasnya adalah kapas yang terbaik. Nah supaya apa? Supaya si coating lensanya itu aman, tidak baret-baret. Itu yang pertama. Terus yang kedua, minyak atau cairan yang dipakai untuk mengcleaning. Jadi water cleaningnya itu harus water cleaning yang terbaik juga nih teman-teman nih. Nah kadang-kadang ada juga teman-teman yang request nih, tanya om itu tadi lihat seperti ada kertas. Nah itu kertasnya apa? Nah itu kita pakai yaitu papi rokok. Nah papi rokok itu kita pakai untuk ngebungkus di dalamnya itu kita pakai kapas dulu, baru kita kasih si papir. Nah supaya apa? Supaya waktu ditekan itu ada bantalan daripada si kapasnya supaya lensanya itu juga tidak baret. Nah seperti itu. Nah ini kertas yang seperti ini adalah kertas rokok atau kertas papir. Nah seperti itu. Dan ini kita pakai dari tahun 90-an kita sudah memakai kertas papir untuk pembersihan. Nah oke teman-teman, ini sudah selesai semua. Nanti kita tinggal melihat hasil akhir cleaning kita dari depan hingga belakang. Nah ini kita teropong dulu ya sebentar teman-temannya. Apakah masih ada bibit-bibit jamur yang harus diperbaiki atau tidak. Karena ini nanti perjalanannya cukup jauh untuk kembali lensa ini. Jadi ini harus diteropong benar-benar safety untuk pembersihan optik-optiknya dari depan hingga paling belakang.
Oke teman-teman Nusantara, ini sudah kita teropong dari depan hingga belakang dan hasilnya sangat memuaskan ya. Jadi bersih semua bibit-bibit jamurnya. Jadi untuk pembersihan seperti ini dan nanti bisa disimpan, itu jangan di dalam lemari teman-teman karena akan lembab. Nah, lebih baik di dry box. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah cleaning ini sudah bersih ya nih teman-teman seperti ini nanti akan timbul-timbul jamur lagi itu di range sekitar 7-8 bulan yang akan datang. Nah jadi masih aman banget deh seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sampai di sini terima kasih dan wassalam.